Laga pertama Arema FC di BRI Super League 2025-2026 akan terasa spesial, itu karena, pertandingan berlangsung bertepatan dengan hari jadi Singoedan pada tanggal 11 Agustus. Pada waktu itu, mereka akan melawan PSBS Biak di Stadion Kanjuruhan. Berdasar jadwal resmi yang dikeluarkan operator kompetisi I-League PT Liga Indonesia Baru, selama Agustus Arema FC akan bermain 4 kali, 3 tim promosi akan menjadi lawan Singoedan, di antaranya, PSIM Yogyakarta, Bayangkara FC atau Bayangkara Presisi Lampung FC, dan Persijap Jepara. Selama putaran pertama BRI Super League, Dendi Santoso akan lebih sering bermain di kandang, mereka akan berlaga di Stadion Kanjuruhan sebanyak 9 kali, jumlah itu lebih tinggi dibandingkan saat tampil di BRI Liga 1 2024-2025. Saat itu, mereka menjalani laga kandang sebanyak 7 kali selama putaran pertama. Terakhir kali Arema FC merasakan situasi itu terjadi pada kompetisi 2023-2024 lalu, tapi, saat itu 9 laga home mereka berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Sedangkan untuk laga bertajuk Derby Jawa Timur, Arema FC akan melawan Persebaya Surabaya dulu, setelah itu menghadapi Madura United dan Persik Kediri saat putaran pertama. Laga lawan Green Force julukan Persebaya, akan berlangsung di Stadion Bandung Lautan Api pada tanggal 21 November. General Manager Arema FC, Yusrinal Fitriandi enggan berkomentar terkait venue laga lawan Persebaya. Fokusnya dan tim adalah pertandingan terdekat pada bulan Agustus. Harapannya, Singoedan meraih hasil maksimal pada hari spesial dan saat laga pertama di kandang. Target di laga kandang masih sama, harus meraih 3 poin siapapun lawannya. Katanya, menurutnya, kemenangan tidak hanya diinginkan manajemen klub, lebih jauh, Aremania yang hadir di Stadion Kanjuruhan juga punya harapan yang serupa. Pada kompetisi musim lalu, Arema FC membuka perjalanan di kompetisi dengan hasil kurang menyenangkan. Mereka meraih 1 poin dari 2 laga kandang, bermain imbang melawan Dewa United dan kalah saat menghadapi Borneo FC. Sedangkan terkait banyaknya laga home pada putaran pertama, Arema FC tidak merasa diuntungkan, itu karena, kompetisi semakin kompetitif. Tapi, dukungan pemain ke-12 diyakini Inal jadi energi tambahan. Jadwal kami rasa sudah ideal, tinggal menunjukkan performa yang baik, katanya. Sebelumnya, manajemen klub sempat mengajukan adanya perubahan saat jadwal masih berupa draft. Itu karena, ada 2 laga away yang jadwalnya berdekatan atau jedanya kurang ideal. Di sisi lain, 3 pemain Arema FC tampil istimewa, Brandon Schweineman solid, Arhan Fikri impresif, Ahmad Maulana top. Tak ada yang lebih bersemangat selain publik Malang atas kemenangan telak, Timnas Indonesia U23 atas Brunei Darussalam tanggal 15 Juli kemarin. Hal ini karena 3 pemain Arema FC, dipasang Coach Gerald Vandenberg sebagai starter. 3 pemain itu adalah Brandon Schweineman di posisi center back, ada Arhan Fikri sebagai gelandang dan Ahmad Maulana, sebagai winger kanan. Ketiganya tampil sangat bagus, Brandon yang terbilang belum banyak pengalaman di level ini seperti sudah sangat nyetel, ditandemkan dengan Muhammad Ferrari, dia tampil solid. Bermain dalam formasi 4-3-3, putra Coach Timo Schweineman ini tampil penuh percaya diri. Are asli Malang ini menunjukkan kapasitasnya sebagai bek yang mampu mengatur tempo dari lini pertahanan. Memang, Brandon belum benar-benar teruji, karena Brunei Darussalam dalam pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK tersebut, tampil sangat bertahan. Namun, melihat kemampuan pemain bertinggi 187 cm ini, dalam membagi bola terlihat kompak dengan Ferrari, masa depan Brandon bersama timnas sangat cerah. Apalagi di laga ini, pemain berusia 20 tahun ini bisa menggeser posisi Kadek Arel dan Kakang Rudianto, yang biasanya dipercaya sebagai starter. Sementara Arhan Fikri tampil cukup moncer, dia sangat mobile dan penuh determinasi, umpan dan visi bermainnya sangat cemerlang, hal itu pula yang kemungkinan yang dilihat Coach Gerald Vandenberg. Bermain selama 45 menit, Arhan Fikri menjadi motor serangan timnas Indonesia, dia seperti seorang playmaker yang menjemput bola dari lini paling belakang. Selain Robbie Darwis yang tampil cemerlang dengan sejumlah asisnya, Arhan benar-benar memberikan keseimbangan. Sementara Ahmad Maulana yang ditempatkan melebar di sisi kanan, juga menunjukkan kapasitasnya. Bek kanan Arema ini sangat lihai membaca permainan, dengan kecepatannya, Maulana kerap memberikan ancaman bagi lini pertahanan Brunei. Kredit jelas patut diberikan untuk pemain asal Kabupaten Subang ini, dia tampil sangat energi dan penuh determinasi di flank kanan.
Pertandingan ini sendiri seperti berat sebelah, Timnas Indonesia U23 tampil sangat dominan, mereka ngegas sejak awal laga, alhasil, di babak pertama, mereka sudah unggul 7-0, melalui 5 gol Jens Raven dan masing-masing 1 gol dari Arhan Fikri dan Raihan Hanan. Masuk pada babak kedua, Coach Vandenberg tampak mengendurkan tekanan dengan memasukkan sejumlah pemain cadangan, itu pun Jens Raven lagi-lagi bisa mencetak gol di menit ke-62. Indonesia tampaknya tak mau main-main di ajang AFF U23 kali ini, selain menjadi tuan rumah, persiapan tim dilakukan secara matang. Pelatih Arema FC Marcos Santos, tidak akan melewatkan laga-laga di ASEAN U23 Championship, juru taktik asal Brasil itu penasaran dengan performa 3 Young Guns Singoedan di skuad Garuda Muda. Sebelumnya, dia belum pernah melihat aksi Arhan Fikri, Ahmad Maulana Syarif, dan Brandon Scheuneman secara langsung. Itu karena, Marcos bergabung dengan tim saat ketiga pemain muda Arema FC tersebut mengikuti pemusatan latihan Timnas U23. Dia baru melihat aksi penggawa itu dari video pertandingan tim musim lalu, serta data statistik yang diberikan asisten pelatih. Saya ingin melihat perkembangan mereka seperti apa sekarang katanya. Pelatih berusia 46 tahun itu yakin mengikuti latihan di skuad Garuda Muda, akan membuat ketiganya meningkat, apalagi, dilatih sosok berpengalaman di dunia sepak bola. Marcos yakin, pemain-pemain muda Arema FC itu tidak sulit menunjukkan performa yang positif. Dia optimistis karena ketiganya punya potensi besar sebagai atlet, mereka adalah pemain yang berkualitas. Saya menantikan kedatangan ketiganya di tim, paparnya. Menurutnya, Arhan Fikri, Ahmad Maulana Syarif dan Brandon Scheuneman akan jadi puzzle pelengkap tim, untuk membuat kedalaman skuad Singoedan tambah kuat, khususnya di lini tengah dan belakang. Selain memantau aksi Arhan, Brandon, dan Ahmad, dia juga ingin menikmati permainan Timnas U23. Berdasar informasi yang dia terima, tim Merah Putih punya banyak pemain-pemain bagus. Saya sudah mendengar bagaimana performa bagus Timnas, ujarnya.